Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaketul Agnia dengan nomor NIM A.2021011467. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran tentang manajemen dan 5 hadis tentang manajemen. Yang dimana video ini adalah ujian praktek mata kuliah tafsir hadis manajemen yang diampu oleh Bapak Najamuddin SPDI MA. Teori manajemen. Teori manajemen menurut S. Mahmud Al-Hawari yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idaratu hiya ma'rifatun ila aina tadhabu wa ma'rifatul masyakilil lati antunajibuha wa ma'rifatul quwa wal amilil lati tan'aridu laha ma'rifata kaifiyata asrifilaka wa dibahuratika wa toqomil bahirati wa bikafaatin wa biduni diyain fi marahilati dhihabi ila hunaka. Yang artinya, manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal. Anda sebutkan anggota dengan sebaik-baiknya. Dampak pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Adapun ayat Al-Quran yang pertama yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'a fa'alaqa baina qulubikum wa فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi ujung neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Adapun ayat kedua yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Selanjutnya, ayat yang ketiga yaitu yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakum min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wa la khamsin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Yang artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya ayat yang kelima, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk menguji semua yang atas karunia yang diberinya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Selanjutnya yaitu teori organisasi menurut Mahmud Al-Hawari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u kulli syai'in fi makanihi wa kulli syakhsin fi makanihi wa rabatul asya' biba'diha wal ashkhasi biba'diha min ajali takwini wahdatin mutakamilatin akbaru min mujarradil jam'in bil hisabil ajzaiha. Yang artinya menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Demikian juga setiap anggotanya merupakan ikatan dari perorangan terhadap yang lain guna melakukan kesatuan tindakan yang tepat menuju suksesnya fungsi masing-masing organisasi.
Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang organisasi dan perencanaan atau manajemen, yaitu yang pertama, an Sauban radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazaltu ta'ifatun min ummati zakhirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Yang artinya, dari Sa'ban radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada satu golongan dari umatku yang menang karena di atas kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang menghinanya sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mereka tetap ada dalam keadaan demikian atau hak. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis yang kedua yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a min amrihi syai'an yakrahuhu falyasbir ilaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata ilal mata min atan jahiliyatan. Yang artinya, barang siapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja, lantas ia mati, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Hadis yang ketiga yaitu yang berbunyi, Innallaha la yajma'a ummati ala dalalatin wa yadullullahi alal jama'ati wa ma shadda ilan nar. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada al-jamaah, barang siapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Selanjutnya hadis yang keempat yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La islama illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil imarati wala imarata illa bil bai'ati wala bai'ati illa bil ta'ati. Yang artinya, tidaklah Islam kecuali dengan berjamaah, tidaklah berjamaah kecuali dengan berpemimpin, tidaklah berpemimpin kecuali dengan berbaiat, tidak lebih baik kecuali dengan bertaat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang terakhir yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu fantadiri sa'ata. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Idza usnida al-muru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ata. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah hilang amanah, maka tunggulah terjadinya kiamat. Seseorang bertanya kembali, bagaimana hilangnya amanah itu, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.